ini titiknya. Jika P2, maka 11. Bu? Ya, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah makan? Sudah. Ngantuk? Tidak. Tidak ngantuk? Ya. Oh, bagus, tidak ngantuk ya. Hari ini kita belajar ekonomi. Belum belajar, ada baiknya kita awali dengan doa. Oke, untuk itu saya minta ketua kelas boleh dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita akan berdoa. Doa untuk percaya matematik berkali-kali. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Temuan terakhir kita ada ulangan. Bagaimana hasil ulangannya? Memuaskan. Oke, good job bagi yang sudah belajar sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Bagi yang belum mendapatkan hasil memuaskan, silakan berusaha lagi. Hari ini kita masuk kepada materi bab baru. Silakan cek di Google Classroom-nya masing-masing. Di situ sudah ada serangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Kita akan masuk pada bab baru, yaitu permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar. Nah, apa sih kaitannya sama pembelajaran sebelumnya? Ya, kalau kalian masih ingat, materi kita sebelumnya itu tentang apa? Iya, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Siapa saja pelaku-pelaku ekonomi yang kalian ingat? Rumah tangga, konsumen, rumah tangga, produsen rumah tangga, pemerintah, dan yang terakhir masyarakat luar negeri. Nah, masih ingat nggak? Ya, saya ambil contoh materi sebelumnya, kita ada berbicara tentang kegiatan ekonomi, salah satunya produksi. Coba kalian lihat pada slide ibu, kira-kira ini gambar apa ya? Gambar? Oke, ada seorang ibu sedang meningkat atau menurun? Oke, meningkat, berarti permintaannya bertambah banyak. Oke, sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus tuh selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana kita supaya tidak terjebak dengan sifat konsumtif? Pasti berkaitan dengan konsep permintaan dan penawaran. Kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pada pembelajaran hari ini itu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Dari sini ada membuat sebuah proyek. Apa proyeknya nanti akan saya sampaikan pada saat proses pembelajaran. Nah, jadi tujuan pengertian permintaan dan penawaran dengan benar, kemudian mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, membuktikan hukum permintaan dan penawaran, menelaah fungsi permintaan dan penawaran, serta menganalisis kurva permintaan. Dan sebelum saya lanjutkan lebih dalam lagi materi ini, ya, seperti biasa kita lakukan pretest terlebih dahulu. Sudah masuk semua? Ada yang belum? Silakan kalian kerjakan sebisanya saja ya. Oke, silakan dikerjakan semampunya, sepengetahuan kamu saja. Tidak perlu melihat dari Yuk, satu lagi. Pembelajaran kita nanti ya, di mana pada materi ini ya, kalian akan saya minta membuat sebuah proyek. Supaya lebih paham, mengikuti proses pembelajaran terlebih dahulu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan kembali mengenai proyek ini karena ini nanti proyeknya akan dikumpul minggu depan ya. Jadi nanti kalian melewati tahap nanti akan saya ajukan pertanyaan, lalu kalian mendesain perencanaan produk, lalu menyusun jadwal ya. Oke, kalau kalian lihat di sini, nah mulai dari tahap 1, 2, 3, 4 itu adalah pertemuan hari ini. Dan coba lihat ini yang kelima dan keenam adalah pertemuan minggu depan. Jadi pertemuan ini akan berlanjut. Pembagian kelompok saya sudah bagikan. Nanti silakan kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah saya tentukan. Saya acak ya, ada cewek dan cowok ya. Tadi kalian sudah melihat sekilas tentang apa itu permintaan pada pretest. Oke. Kira-kira ada yang benar itu permintaan? Kalian coba simak dulu video berikut. Sedangkan harga skala konser itu sekian rupiah. Dan juga sebenarnya dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas
Salah satunya yaitu hukum permintaan dan penawaran. Sebelumnya, pernahkah kamu mendengar apa itu permintaan penawaran? Nah, keinginan untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu ini disebut Kita cek, betul nggak ya yang kalian jawab? Tuh. Oke, betul ya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, berarti sudah paham ya jenis-jenis permintaan? Oke, nggak perlu hafal ya, nggak perlu hafal. Oke, nah kemudian ya, coba kalian perhatikan si Santi ya. I'm Santi, ini adalah si Santi namanya. Si Santi ini, dia ingin mencoba membuka sebuah usaha. Usaha apa? Usaha jeruk medan di daerah tempat tinggalnya. Hanya saja apa katanya di situ? Modalnya? Oke, modalnya terbatas. Sebenarnya kita pun seperti ini ya, sama juga dengan Santi. Hidup kita itu pasti ada keterbatasan. Tidak ada yang unlimited di sini ya. Oke, baik waktu, baik uang, tenaga, tidak ada yang unlimited. Nah, coba kalian lihat. Si Santi ini ingin membuka usaha jeruk medan. Permintaannya atau pembeliannya semakin Oke, apa yang bisa kalian simpulkan di sini? Semakin harganya naik, maka permintaan semakin turun. Kalau saya balikkan, semakin harganya turun, permintaan semakin naik. Nah, itu sudah merupakan lagi dari hukum permintaan, ya. Apa itu permintaan? Ya, keseluruhan jumlah barang atau jasa. Ada beberapa yang mau saya tanyakan. Pertama, apakah kalian sering melihat atau mengamati harga-harga barang sebelum membeli? Oke, kalau mau di supermarket bisa lihat harga dulu ya. Kenapa? Mikirnya apa? Oke, mikirnya isi kantong kita berapa kan gitu. Karena jumlah yang kita beli bergantung pada isi kantong kita. Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana pengaruh harga terhadap permintaan suatu barang? Mengunjungi suatu tempat perbelanjaan. Jadi tempat perbelanjaan ini boleh kantin. Tentukan fungsi permintaannya, ya. Dan gambarkanlah kupa permintaannya. Lalu dipresentasikan hasil observasi kelompok di depan kelas dengan menggunakan media presentasi. Boleh pakai PPT, boleh pakai Canva atau media yang lain. Ya, oke, inilah proyek yang akan kalian kerjakan nantinya. Sekarang dengan waktu yang masih ada, ya, silakan kalian desain perencanaan produknya nanti. Jadi produk yang nanti kalian hasilkan itu adalah laporan. Kemudian laporan itu lengkap dengan ada dokumentasinya, ya, lengkap dengan data-data tabel yang saya minta, lengkap dengan semua formatnya sudah saya sediakan, kalian tinggal isi. Sekarang silakan diskusikan hal-hal berikut bersama kelompok, ya, misalnya apa yang akan kalian observasi, misalnya sate, ya, sate ajo atau es jeruk, ya, boleh, bebas mana yang kalian suka lah ya. Kemudian tentukan juga peran dari masing-masing anggota. Silakan tentukan peran masing-masing. Siapa yang wawancara, kemudian siapa yang nanti dokumentasi, siapa yang buat media presentasi, silakan tentukan sekarang. Di situ sudah ada saya buatkan, silakan kalian tuliskan. Dan silakan kalian buat draft pertanyaan untuk wawancaranya nanti. Ya, oke. Untuk di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, bisa ditentukan sekarang? Oke, silakan kalian berembuk dengan kelompok kalian masing-masing, ya. Apa yang bisa kalian kerjakan? Saya kasih waktu, ya, sekitar 5 menit ke depan untuk mendiskusikan hal-hal yang perlu kalian susun hari ini. Penentuan siapa yang buat media, siapa yang merekam, siapa yang wawancara, dan yang tidak kalah penting adalah draft pertanyaan wawancaranya silakan kalian buat. Oke, silakan diskusi dulu ya. Saya kasih waktu 5 menit, nanti setelah itu kita kembali. Kalian silakan diskusikan, di situ sudah ada template saya sediakan. Apa saja yang akan kalian observasi? Ya, untuk produknya kan beda-beda ya, misalkan beda-beda. Misalnya satu mau ambil bawang. Ya, yang lain juga jangan bawang ikutan bawang. Misalnya handphone juga boleh. Misalnya kamu punya di rumah ada handphone. Kapan kalian melakukan observasi? Kapan wawancara? Yang jelas saya kasih kalian waktu selama 1 minggu ke depan. Dilengkapi dengan dokumentasi, lalu tempat pelaksanaan observasi, misalnya sate ajo atau warung cingheng misalnya. Ya, itu yang kalian diskusikan. Ya, berapa harga? Ya, apa saja yang dia jual? Lalu apa yang sangat berpengaruh dengan harga? Misalnya sayur atau ikan, cingheng itu kan. Jadi itu yang kalian tanyakan nanti. Ini kalian susun draft pertanyaan. Kamu mau nanyakan apa? Ambil satu
jenis. Misalnya harga minyak, ya minyak aja. Oke, 250, 200, oke, oke. Hah? Artinya sini nol. Oke, ini P, ini Q ya. Harus jelas ya mana P-nya, mana Q-nya. Oke, Q per 2 sama dengan 250. Maka Q sama dengan 500. Ini kan nah, iya. Oke, udah? Oke, udah dapat? Oke, tinggal gambar kurvanya ya. Oke, nah sesuai dengan pengertian permintaan bahwa permintaan itu adalah jumlah barang yang diinginkan, ya, yang sesuai dengan kemampuan membeli, oke, pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, kalian bisa tanyakan begini sama yang jualan, Pak, untuk bawang dengan harga 20.000 per kilo dalam 1 minggu ini berapa kilo yang terjual? Itu yang kamu tanyakan. Apakah masih ada yang mau ditanyakan terkait tugas proyek? Bisa? Bisa? Paham dengan tugas yang dikerjakan? Paham? Oke, bisa semangat mengerjakannya? Bisa, harus semangat ya, karena ini tidak jauh dengan kehidupan kita sehari-hari atau berada di lingkungan kita. Oke, untuk itu ya, apa yang dapat kamu simpulkan untuk pembelajaran hari ini? Apa itu permintaan? Oke, keseluruhan jumlah barang tinggi maka permintaan turun, dan sebaliknya ketika harga turun maka permintaan akan naik ya. Itulah kesimpulan yang bisa kita berikan. Oke, sekarang kita langsung post test ya. Silakan post test ya. Awal-awal ngantuk, akhirnya setelah mengerjakan ternyata pusing juga, pusing. Meskipun pusing tapi tambah semangat. Oke, itu dari Petri. Oke, seru. Awalnya nggak bisa nyari, terakhir sampai ketemu, tentu ada kepuasan sendiri. Wah, makin cinta ekonomi. Kita akan presentasi, ya, presentasi dari tugas project yang sudah saya sampaikan tadi. Mintaan, kalau permintaan dari sisi konsumen dan penawaran dari sisi produsen, ya. Itulah materi kita pada periode yang akan datang. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, untuk LKPD, karena template laporannya Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, banyak kita berdoa. Doa untuk percayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat sore, Miss. Terima kasih. Oke, selamat sore. Silakan dirapikan yang piket ya.